bikin konten sharing lagi, hashtag sharing is caring. Kita mulai dari mana dulu ya? Jadi di sini pengen cerita masa-masa SMK aku. Oke, by the way, di sini aku pakai alma mater SMA aku lagi. Kayak kangen banget gitu loh, aku udah lama nggak pakai baju ini dan ini makin lama makin kecil. Kita mulai dari mana dulu ya? Jadi guys, aku ngambilnya SMK bukan SMA. Mungkin beberapa dari kalian juga ada yang SMA antara IPA atau IPS gitu kan. Di sini aku SMK-nya ngambil jurusannya multimedia. Kenapa multimedia? Karena ini kepake banget guys. Aku bisa jadi content creator, aku bisa ngedit video, aku bisa banyak pengetahuan soal Adobe gitu loh, kayak Adobe Photoshop. Di sini aku ngedit gambar, bikin editan untuk thumbnail YouTube aku ngedit pakai Photoshop guys, dan After Effects juga untuk bikin animasi. Oke, di sini kita mulai dulu. Jadi pertama kali aku menginjak SMK itu bener-bener kayak mental aku tuh naik turun gitu loh, karena bener-bener ini sekolahnya tuh beda banget, pergaulannya bener-bener ketat, disiplin. Ya bagus sih sebenarnya, ini nih ngajarin anak-anak supaya bisa apa ya, attitude-nya lebih baik, jadi calon-calon anak yang sukses. SMK ini mengajarkan aku untuk menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab sama apa yang kita kerjakan. Jadi pada saat aku masuk tuh kan pasti kita semua pada ospek gak sih? Kita ospek. Jadi di sini aku sekalian flashback juga ya, aku mengenang masa-masa sekolah aku karena aku udah kuliah guys, aku udah semester 6, bentar lagi mau magang terus skripsi ya ini udah semester akhir gitu. Keluar, kembali ke laptop, mulai tuh menjalani masuknya dunia SMK itu dari ospek dulu. Ospek, kita menjalani ospek, kenalan sama teman-teman baru, kelompok gitulah, kalian tau lah pasti. Jujur, pasti aku nggak sendiri. Beberapa dari kalian kayak males banget kan kelompok, kayak bentar. Beberapa dari kalian kayak males gitu gak sih kelompok? Aduh, ini kelompoknya sama orang-orang yang gak gue kenal, belum lagi sikapnya kayak gimana. Itu kan pasti overthinking tuh mulai tuh. Untungnya aku kayak punya kelompok yang pada mau kerja, walaupun ada sih beberapa anak cowok yang males, gak mau tahu lah pokoknya, yang penting ikut aja gitu. Pasti semua kelompok gitu, itu normal kok guys. Ada anak yang ambis, ada anak yang gak mau kerja, itu udah pasti banget. Kita masuk langsung mulai belajar banyak ini itu. Kalau multimedia aku tuh kayak di kelas 1 masih belajar basic sih, kayak Photoshop, terus teori-teori multimedia ini itu. Mulailah naik ke kelas 2. Di kelas 2 ini mulai belajar kayak syuting, terus aku juga kelompok bikin film terus. Pokoknya selalu kelompok sih guys. Terus juga web design apa gini-gini itu, ternyata ini lumayan berat di sini. Kenapa ya? Setiap pertengahan semester itu pasti selalu berat. Aku suka syuting, pokoknya aku suka dunia syuting. Apa lagi ya? Mulai dari situ kelompok. Terus aku juga pernah guys, aku di kelompok itu bikin film horor. Aku jadi hantunya. Udah berapa kali? Aku udah 2 kali syuting jadi hantu. Waktu pertama itu kelas 1. Aku ngebantuin anak kelas 12, anak kelas 3 ya bisa dibilang. Aku jadi aktor mereka, aku jadi hantu. Terus pengalaman merinding itu aku ke rumah kosong, benar-benar kayak jadi disuruh berdiri sendiri di sana di rumah yang rusak itu. Ya, pengalaman sih. Sebenarnya aku kayak apa ya, senang gitu mendapatkan pengalaman yang kayak gitu, karena jarang banget kan. Terus pulang malam, ya mama melihat aku pas jemput aku tuh muka aku kayak banyak berdarah, pucat, gaunnya juga dikasih cat darah gitu kan, ya biar dapet gitu feelnya untuk di film. Mulailah di situ PKL. Oke guys, kalau misalkan kalian nggak tahu PKL itu, dia tuh kayak magang, kita kerja dengan orang lain, membawa nama baik sekolah. Berat banget guys. Mulai dari situ kayak kita harus kerja 3 bulan. Banyak banget pengalaman yang bisa aku dapet. Kayak aku tuh kangen banget masa-masa itu, justru kangen masa-masa kenalan sama orang baru. Terus mereka ini paling kocak banget sih. Aku kan bertiga sama temenku tuh prakerin di sana kan. Pertama-tama masih kayak takut tuh. Seminggu full aku kayak masih beradaptasi, belum kenal ini itu. Dan ini yang paling membuat aku teringat sepanjang masa adalah, kan jurusan aku multimedia, harusnya kan kita bekerja sesuai dengan jurusan masing-masing dong. Kayak contoh administrasi perkantoran.
Di situ aku membantu sekretaris, nganterin berkas sana sini. Itu kan kayak di luar multimedia banget, terus aku kayak shock gitu. Tapi nggak apa-apa, di situ aku jalanin terus. Dan akhirnya mulai masuk sebulan full udah nyaman, udah banyak kenalan di sana. Pokoknya udah hafal lah nama-nama mereka gitu. Dan yang paling mengagetkannya, ketika mereka semua tahu aku punya YouTube channel, mereka tuh kayak apa ya, karyawan-karyawan di situ tuh pada kayak ngumpul di satu meja itu terus nonton. Itu kayak malu banget, tau gak sih? Aku fokus kerja aja tapi mereka tetap kayak weh. Ya ampun, kapan lagi ya kayak gini, masa-masa gini tuh. Ini sama aja sih kayak aku juga pernah waktu di kelas pertama kali mereka tahu aku punya YouTube channel tuh kayak pada heboh. Ya wajar lah ya, aku pasti nggak sendiri. Kalian malu videonya ditonton sama orang banyak di depan kalian sendiri. Video kalian nggak apa-apa tuh ditonton, tapi jangan ada kalian gitu loh. Ya pokoknya pengalaman-pengalaman prakerin itu aku nggak bisa lupain. Selesailah itu prakerinnya, mulailah sibuk bikin laporannya untuk persiapan sidang. Jadi di situ aku ada sidang 2 kali guys. Pertama sidang untuk magang itu, dan yang kedua adalah sidang UKOM. UKOM itu disingkat kayak uji kompetensi kejuruan. Diuji bagaimana selama 3 tahun kita sekolah, disuruh bikin project gitu, dan kita harus kerjain itu selama 3 hari berturut-turut. Pas aku sidang yang pertama ini, ya biasalah, kalian tahu gak sih kayak sidang skripsi, nyata-nyata ini kita mengerti materi yang dalam, terus kita paham, itu buat nilai plus juga buat kita. Ya kalau misalkan kalian ada request untuk tips sidang, kalian bisa request gitu, nanti mungkin aku bikin sesi videonya, revisi yang paling tercepat. Jadi hasil hardcover itu aku yang pertama ngumpulin dan langsung ditanda tangan sama kepala sekolah aku gitu. Jadi di situ aku kan udah selesai kayak, Pak ini udah selesai punya saya minta tanda tangannya dong Pak untuk di sini, baru gitu. Terus kayak kelar prakrim gue, ya ampun senang banget. Terus akhirnya dikumpul kayak kebanggaan sendiri gitu. Ya pokoknya kalau kalian pengen tips kayak gitu, kalian bisa komen di bawah, nanti aku bikin sesi videonya. Mulailah project uji kompetensi kejuruan. Nah di sini kita dites 3 hari. Yang pertama tuh kita harus tentuin dulu kalian mau ngambil apa. Aku udah kepikiran aku mau bikin iklan produk apa dengan animasi 2 dimensi itu. Ya udah sama 3 hari kita bikin itu, terus kita bikin desain apa CD, bikin posternya juga, karena kan posternya itu akan dicetak dan dibawa pada saat sidang gitu. Ya udah. Terus yang aku kagetin di saat hari sidangnya, ternyata yang sidangin itu adalah dosen kampus aku. Wow. Ya udah akhirnya dites sana sini, biasalah kayak presentasi, ditunjukin video project kita. Jujur menurut aku sidang UKOM ini lebih santai dibanding sidang prakerin. Mungkin lebih banyak persiapannya sih. Kalau sidang prakerin itu kan pertama kali ya, pengalaman pertama, dan aku belum pernah sama sekali, dan ini pertama kali aku coba. Ya udah kayak gitu. Dan akhirnya di sini mulai lebih santai, kayak lebih enjoy aja. Walaupun agak siang, kayak capek nungguinnya gitu loh. Kita pada makan semua gitu, terus akhirnya selesailah sidang itu, kita foto bareng. Pokoknya ada lagi tuh sempet sesi foto bareng, nggak tahu fotonya kemana. Selesai, tinggal UN, tryout, dan selesailah perjuangan aku di SMA ini. Menurut aku ya guys, di semua cerita-cerita SMA ini, apalagi kalau misalkan kalian lagi jenuh, itu wajar banget. Apalagi masa pandemi ini kita belajar online, beban di batin sendiri gak sih? Kita nggak bisa ngobrol sana sini, nggak bisa nanya temen. Itu emang capek banget. Kita harus kuat guys, karena jujur aku mau ngasih tahu, masa-masa SMA ini gak bisa kalian ulang lagi, karena ini cuma sekali dalam seumur hidup. Ketika kita kuliah itu beda lagi. Mungkin kalau misalkan kalian pengen tahu kuliah tuh bagaimana sih, apa yang harus kita lakuin, itu kalian bisa komen di bawah. Kalau pengen request, aku bikin sesi videonya lagi khusus untuk kuliah. Apalagi ya? Oh ya guys, di sini sebenarnya aku tuh nggak mau ngomongin panjang lebar seperti ini loh. Sebenarnya aku tuh bikin vlog. Jujur guys, sebelum aku wisuda waktu SMK, aku bikin vlog. Tapi karena kebodohan aku sendiri, aku nggak sengaja banget ngejatohin laptop aku, dan harddisknya rusak. Pas dicek harddisknya itu isinya tuh hilang semua. Di situ aku stres banget, aku frustasi kan. Aku sampai curhat ke temanku Chelsea. Aku untungnya bikin vlog pakai 2 kamera. Jadi dia bareng aku gitu loh. Aku sama dia kayak kita keliling-keliling sekolah. Aku minta kesan pesan Bapak Ibu guru. Kesan pesan di situ untungnya
temanku itu ngirimin ke aku kan di email. Jadi sebenarnya dia tuh udah 3 tahun yang lalu udah ngirim email, dan pas aku scroll ternyata wah, di situ aku langsung kayak excited banget. Aku pengen banget nyampein ini ke kalian, khususnya untuk teman-teman Atisa aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Sempat sedih juga pas ngedengar kabar salah satu guru aku meninggal karena kena COVID, namanya almarhum Pak Narto. Tapi untungnya aku punya video Pak Narto. Dan apalagi ya, aku bingung mau ceritain apalagi masa-masa SMA ini. Dan intinya dari video aku ini, masa-masa SMA ini yang menurut aku kayak luar biasa sih. Buat kalian yang lagi jenuh masa-masa sekolah, tolong guys, ini gak bisa diulang lagi. Kalian pasti bakal kangen, percaya deh, bakal kangen. Mau seburuk apapun kenangan, pasti kalian kangen masa-masa itu. Dan oke guys, sesi curhat aku udah selesai sampai di sini. Mungkin kalau misalkan kalian pengen aku curhat apa lagi tentang apa, kalian bisa komen di bawah, request apa itu bebas. Dan ya, ini adalah video-video kesan-kesan dari Bapak Ibu guru untuk khususnya untuk teman-teman angkatan aku. Ini dia. Oke, bertemu dengan kalian adalah suatu kebahagiaan bagi saya pribadi, karena bagi saya bisa berbagi dengan kalian adalah suatu anugerah, karena kalian adalah ladang subur bagi saya untuk berbuat kebajikan, itu dengan cara memberikan pengetahuan. Oke, pesan-kesan saya adalah sulit untuk diungkapkan dengan sebuah kata-kata. Saya mewakili dengan sebuah permen, itu permen nano. Asin, manis, asam itu jadi satu. Itu mewakili saya. Oke, pesan untuk kalian semua adalah maju terus. Yang terpenting adalah jangan pernah bangga akan apa yang sudah kalian miliki sekarang, tetapi teruslah berkarya dan melakukan yang terbaik untuk kalian, keluarga, dan untuk Indonesia. Okay, hi guys, thank you for the 3 years that we have spent together and for becoming nice students of mine and also part of this school. And I wish you the best luck in your future, for your future, and I'm sure that with hard work you can reach everything positive. Okay, bye. Ya, untuk angkatan kelas 12 ini selama 3 tahun mengajar kalian, saya senang ya bisa kenal kalian, bisa dekat dengan kalian, banyak suka dan duka yang saya alami bersama kalian, banyak pelajaran yang berharga juga yang saya dapat dari kalian juga. Ya, pesan saya semoga dimanapun nanti kalian berada, kalian mau kuliah atau bekerja, ya selalu menjadi yang terbaik, ya selalu berikan yang terbaik dimanapun kalian berada. Oke, sukses, terima kasih. Bekerja adalah dengan hati. Mengajar adalah pekerjaanku. Saya mengajar dengan prinsip Bapak. Sebagai seorang Bapak, saya mengasihi semuanya. Saya membimbing semuanya. Semua murid adalah tanggung jawab saya, kapanpun dan dimanapun. Terutama muridku angkatan kelima yang lulus tahun 2018, engkau sangat luar biasa dan luar biasa. Terima kasih. Halo semua, ini anak kelas 12 SMK Atisa di Pangkalan tahun 2018 ya. Ketemu lagi dengan ibu ya, pastinya aku nggak bakal lupa lah ya dengan ibu. Karena apa? Karena pasti omelan-omelan ibu itu menyakitkan buat kalian ya. Terutama bagi anak-anak yang bermasalah dan terlambat dan lain sebagainya yang nakal-nakal. Nah, pesan ibu untuk angkatan kalian itu luar biasa sekali. Karena apa? Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi ya. Ibu dulu pernah jadi wali kelas 10 multimedia 2, dan itu berkesan karena banyak sekali anak-anak unik ya. Ada yang kayak cacing kepanasan, Excel Christian, kemudian ada yang mau cari jodoh, Rosa, kemudian ada yang cantik-cantik, ya dari Saflo dan lain sebagainya, pintar-pintar semuanya banyak sekali menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk kemajuan Atisa terutama ya, dan bagi dirinya sendiri. Ya, ibu berharap banyak anak-anak yang bisa sukses ke depannya jadi anak muda yang kreatif berkarya. Banyak anak di sini yang sudah ada calon-calonnya seperti Sela yang suka bikin vlog ya, beauty vlogger. Jadi ibu juga sering lihat-lihat tuh kadang gimana sih cara pakai eyeshadow. Yang kemudian ada BJM, Kamalik yang pinter web design, kemudian bikin video, dan juga banyak anak-anak yang kreatif di sini. Riko ya, anak akuntansi, Riko, Stefani dan lain sebagainya yang pasti hebat dan handal dalam bidangnya, terutama dalam bidang akuntansi, pembukuan, buku besar, peraca dan lain sebagainya. Dan ibu rasa
pastinya ibu minta maaf sebesar-besarnya untuk semua omelan ibu, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, terutama bagi Neo, Joko ya, biang-biang ya di sekolah, Renaldi, Excel Christian, wah udah berjuta-juta omelan ibu ya yang kalian terima. Dan pesannya ibu, jangan lupakan sekolah tercinta kalian, Atisa, ada bangku, kursi, bau-baunya, suasananya, dan jangan lupa juga dengan guru-gurunya, kita semua. Dan pastinya tetaplah jadi orang yang baik dan terus berbagi kepada sesama supaya menimbun kebajikan sehingga hidupnya penuh berkah. Ya, itu aja dari ibu. Terima kasih ya. Oke, semoga kalian akan selalu ingat dengan nasihat-nasihat para guru yang sudah memberikan kalian ujangan-ujangan, masukan-masukan yang masukan membangun. Saya selaku guru di SMK Atisa di Pamekaran mengucapkan selamat sekali lagi, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata atau mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan ya untuk kalian, yang mungkin saya sering mengejek kalian atau bagaimana. Itu hanya sekadar untuk membangun diri kalian menjadi lebih baik. Oke, sukses selalu buat kalian, raihlah cita-cita kalian, dan semoga see you on top. Intinya itu aja sih. Thank you. Ya, untuk para kelas 12 yang sudah lulus, pesan saya, kalian tuh baik-baiklah belajar di luar sana. Ilmu yang sudah didapatkan lebih baiknya tuh diterapkan lagi di masyarakat, karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bisa diterapkan. Jangan cuma di teori, besoknya lupa lagi. Dah, pesannya saya, jadilah seperti lilin, seperti pelita. Jadi kalau kamu punya ilmu, bagilah ilmu kamu itu ke adik kamu, ke orang-orang yang sekitar kamu yang sangat membutuhkan apa yang sudah kamu pelajari. Bagi, sharing. Jadi semakin kamu sharing, orang-orang semakin dari kamu sendiri jadi tahu, ilmunya itu kepakai, dan orang lain pun juga bisa lebih tahu lagi. Jadi lebih teranglah dunia ini dengan pengetahuan. Oke? Nah, itu pesan dan kesan dari saya. Bye, selamat berjuang. Nomor berapa yang mau kita bahas? Sekarang ditanyakan mau ditanya nomor berapa? Logaritma. Iya. Tunggu.